Selamat malam Pak Yosi, salam sehat. Selamat malam Bu Luna. Apa suara saya terdengar Bu? Mohon maaf ini masih di luar soalnya. Terdengar dengan jelas sekali Pak Yosi. Siap Ibu. Baik, Pak Yosi, kami ingin mendapat penjelasan mengenai kronologi terlebih dahulu. Bagaimana peristiwa pelarian dari 97 WNI ini yang diterima oleh KBRI dan bagaimana saat ini kondisi mereka, Pak? Baik, mungkin saya sampaikan dari cerita awalnya bahwa di tanggal 17 Oktober itu kita menerima informasi ada kericuhan di kota Cireitum di Provinsi Kendal itu yang melibatkan warga negara Indonesia. Nah, tentu kami langsung koordinasi dengan aparat kepolisian setempat dan karena untuk mengecek dulu ini benar orang Indonesia atau bukan, karena kadang-kadang kita harus mengecek dulu ya, kadang-kadang ada informasi yang salah itu bukan orang Indonesia. Nah, setelah terkonfirmasi mereka adalah orang Indonesia, kita juga langsung mendatangi ke lokasi. eh, Betul, jadi tanggal 17 Oktober itu ada 97 warga kita yang berontak. Mereka keluar dari tempat mereka bekerja. Nah, alasannya yang kita terima bahwa memang ada terjadi pemukulan oleh pihak perusahaan dan kita lama-lama juga setelah informasi lebih lanjut itu diketahui memang itu adalah scam center, satu scam center yang warga kita memang terkait dalam sindikat itu bekerja di tempat itu dan mereka tidak terima terjadinya pemukulan oleh pihak perusahaan itu. Nah, 17 Oktober itu mungkin bahasanya bukan ditahan, mohon maaf ini saya koreksi. Jadi 86 itu langsung dibawa ke kantor polisinya tapi untuk ditempatkan sementara saja. Jadi mereka tidak masuk tahanan. Ya. Nah, sementara 11 orang itu langsung dibawa ke rumah sakit karena ada luka-luka seperti lebam dan sebagainya yang memang tidak membahayakan. Nah, 17 Oktober mereka sudah diamankan di kantor polisi. Kemudian tanggal 18 itu kembali ada 13 orang warga kita yang meminta untuk keluar dari perusahaan itu. Jadi sudah dikeluarkan juga dan posisinya saat ini adalah total 110 orang. Nah, tanggal 19 Oktober kemarin itu mereka sudah dipindahkan ke detensi imigrasi di Phnom Penh. Jadi bukan ditahan juga prinsipnya. Dan status mereka adalah untuk dideportasi ke Indonesia. Pagi tadi kebetulan saya juga langsung ke lokasi ke detensi imigrasi di Phnom Penh untuk melihat kondisi mereka. Mereka kondisinya baik, 110 orang. Dan kita sudah mendapat persetujuan dari pemerintah setempat untuk mereka segera pulang ke Indonesia. Nah, itu statusnya terakhir saat ini 110 orang berada di detensi imigrasi di Phnom Penh dan saat ini sedang memproses untuk kepulangan mereka. Mungkin itu status terakhir. Baik, untuk rencana kepulangannya sendiri bagaimana yang sudah disiapkan oleh KBRI? Baik, jadi pada prinsipnya ini kita memfasilitasi, membantu mereka koordinasi dengan imigrasi setempat. Mereka membeli tiket, tapi tentu kami sampaikan agar beli tiket penerbangannya itu jangan hari ini atau besok untuk terbangnya, karena mungkin butuh waktu 2-3 hari. Jadi tolong beli tiket boleh sekarang, tapi untuk pulangnya mungkin 3-4 hari ke depan. Jadi sudah bisa pulang secepatnya sebenarnya, tapi tentu membutuhkan waktu beberapa hari untuk proses administrasinya di keimigrasian mereka. Oke, terhadap yang masih dirawat bagaimana ini pemantauan KBRI? Sudah mereka sudah keluar dari rumah sakit, sudah ada di Phnom Penh semua. Memang luka-luka yang mereka alami tidak serius. Oke, baik Pak Yosi, ini kan bukan kali pertama ya kasus online scam dan kemudian juga melibatkan WNI di Kamboja begitu. Dari pengalaman KBRI sendiri di Phnom Penh ini seberapa besar sebetulnya jaringan penipuan online yang melibatkan WNI di kawasan Asia Tenggara khususnya di Kamboja ini? Oke, baik. Jadi kalau kita berkaca Januari sampai September 2025 ini kita sudah menangani 4.030 kasus. Kasus 4.030 orang WNI yang 83% diantaranya memang terkait dengan scam.
Jadi ini adalah mayoritas permasalahan yang terjadi dan mungkin juga ini perlu kita baik di sini kami terus menyampaikan kepada warga maupun di dalam negeri kita butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan bahwa yang namanya scammer itu bukan jenis pekerjaan, itu adalah sindikat kejahatan. Ketika orang menyatakan bekerja sebagai scammer, mungkin kita bertanya-tanya apakah itu satu bentuk profesi begitu. Nah, ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan terus ke warga kita bahwa ini merupakan adalah jaringan kejahatan karena tidak sedikit mereka warga kita yang memang tahu bahwa mereka akan menjadi scammer. Ya. Ini yang perlu terus kita tingkatkan awareness-nya, kesadaran kita di dalam negeri juga perlu ditingkatkan. Mungkin itu. Baik, kalau begitu untuk masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang masih saja tergiur tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar begitu ya, apa yang ingin disampaikan Pak Yosi? eh Kita kembali mengingatkan bahwa tentu mencari pekerjaan di luar negeri itu adalah hak setiap orang untuk mencari penghidupan yang layak, tapi tentu kan semuanya harus sesuai prosedur. Apabila non prosedural, apalagi sampai terlibat jaringan kejahatan, mau itu scammer, narkoba, atau terlibat kegiatan tindak pidana lainnya di negara itu kan tentu adalah hal-hal yang sangat membahayakan jiwa. Nah, ini yang kita perlu terus sampaikan kepada warga kita. Resikonya tentu sangat tinggi. Mhm. Pak Yosi kalau begitu untuk langkah ke depannya apa dari KBRI Phnom Penh untuk menangani kasus-kasus seperti ini dan bahkan juga mencegah kasus serupa terulang, Pak? Baik, jadi yang pertama kita tentu setiap warga Indonesia apapun tentu kan kita akan layani, kita bantu lindungi. Tapi tentu saja satu, ini tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin kita perlu terus menguatkan sosialisasinya, awareness-nya ke warga kita bahwa bekerja non prosedural di luar negeri, apalagi terkait sindikat kejahatan itu adalah merupakan hal yang sangat berbahaya. Nah, di luar itu kami secara di sini kami terus menguatkan koordinasi dengan instansi terkait karena tentu KBRI tidak bisa bekerja sendiri. Kami tentu berkoordinasi dengan baik dengan instansi kita di dalam negeri maupun dengan pihak-pihak terkait di sini seperti kepolisian dan imigrasi. Mungkin itu Ibu, jadi kita terus memperkuat kerjasama kita, tapi tentu harapannya di hulunya ini bisa diperketat. Karena apabila di hulu diperketat, tentu di hilir juga akan semakin mengecil masalahnya. Oke. Baik, terima kasih kalau begitu Pak Yosi Aprizal sudah berbincang bersama RRI Pro 3. Sukses selalu dan Baik, juga terima kasih sudah mendampingi WNI kita di sana ya dalam setiap kasus yang siap Ibu, dialami. Terima siap. kasih. Terima kasih Bu Luna, selamat Selamat malam. malam kembali. Pemirsa itu tadi perbincangan kami bersama Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler di KBRI Phnom Penh, Yosi Aprizal.